Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi di siang hari ini, kalian bisa lihat di belakang nih jendela dan terang banget. Oke, jadi helm yang mau gue review kali ini adalah NHK Mark 1, Mark 1. Mungkin ini helm yang lagi rame dilihat orang, lagi rame dipantau orang, apalagi baru ngeluarin yang seri-seri grafisnya kan, setelah sebelumnya ngeluarin warna-warna solid doang. Nah, kali ini langsung aja kita review helmnya. Ini dia, jadi ini baru datang kayaknya kemarin, kemarin apa 2 hari lalu gitu ya di rumah gue. Nah langsung aja ini gue beli di websitenya NHK langsung, karena di e-commerce kayak Tokopedia biasa gue beli. Itu kebanyakan jualnya yang warna-warna solidnya ya, yang bukan grafis gitu. Kalaupun ada itu ada yang jual pas gue beli ini itu ada yang jual grafisnya Alonso Lopez, tapi harganya gorengan ternyata. Dijual sama sellernya itu 1,3 juta. Kalau kalian beli di website NHK langsung, yang grafis itu 950.000, bukan yang double visor ya. Nah, NHK Mark 1 sendiri itu memang rada ngebingungin, karena dia ada 3 seri di satu tipe Mark 1 itu. Ada yang solid, ada yang elite. Nah, itu bedanya di spoilernya doang. Yang satu berwarna gitu spoilernya, yang satu lagi spoilernya tuh kayak transparan gitu. Jadi beda di spoiler doang. Lalu ada yang double visor. Yang double visor tentunya lebih mahal. Lalu dia ngeluarin seri grafis yang tentunya yang semua orang incar kayaknya yang Alonso Lopez. Gue pribadi gue nggak gitu suka Alonso Lopez. Maksudnya pembalapnya gitu. Jadi gue nggak terlalu tertarik untuk beli helmnya. Tapi terus gue lihat di websitenya NHK itu ada beberapa grafis juga, dan harganya itu 950.000 untuk NHK Mark 1 yang grafis. Oh ya, sebelum gue mulai, seperti biasa, disclaimer, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun, jadi helm di video ini gue beli dengan uang pribadi. Oh ya, jangan lupa juga buat yang belum subscribe, subscribe dulu, pencet dulu subscribe-nya. Ini boxnya box karton coklat, mungkin biar hemat. Tapi tetap ada grafis-grafis tulisan NHK-nya ya. Lalu ada barcode-nya untuk kontak AC di atas sini. Nah, ini di sini ada produk specification-nya, kotaknya gede tapi tulisannya cuma segini. Ini NHK Mark 1 Single Visor GP Edition yang Miha. Jadi gue beli yang Miha, Mihail number 2. Black, ukurannya L. Kayaknya ini memang helm budget. Sampai ukurannya aja nih bukan stiker, tapi ini pulpen gitu. Ditulis manual, ukurannya L. Ini kardusnya heboh nih kan. Kardusnya bagus sih. Dalamnya ada giniannya lagi gitu. Ada pengamannya lagi. Lalu lo dikasih sponge banyak banget. Tapi ini keren nih. Kalau orang biasanya di dalam itu kan cuman pakai bubble wrap, ini dia pakai busa gini, pakai sponge. Ya sponge bekas gitu kayaknya. Tapi keren, jadi lebih aman ya. Lalu ada ya seperti biasa ini invoice. Oke, ini dia tas helmnya. Tas helmnya standar budgetnya NHK yang cuman merah tipis, agak stretch gini. Logonya juga simpel, cuman di satu sisi NHK, sisi sebelahnya nggak ada lagi. Ini tas helm yang simpel banget sebenarnya. Nice. Di dalamnya ada busa lagi supaya ngepas gitu ya di kardusnya, jadi nggak longgar, nggak goyang-goyang pas dikirim. Lalu kalian dapat dust bag lagi. Cukup oke packingnya nih si NHK ini. Alright, ini dia. Jadi gue lebih suka grafisnya Miha daripada si Alonso Lopez. Karena ini Jepangan, seperti yang kalian tahu gue suka Jepangan kan. Oke, kalian lihat dulu ini dari dalam, dari depannya ya. Sisi kirinya. Lalu sisi kanannya. Lalu belakangnya. Nih di atasnya nih mata ini ya, boneka Jepang itu tuh Daruma ya, Daruma. Lalu di sisi belakangnya ada gambar anjing kayaknya nih ya, Shiba Inu nih. Yang satu lagi makan, yang satu lagi nemenin Nai. Ya ini mirip-mirip sama grafis Miha di helm-helm NHK sebelumnya, tetap dengan warna dominan hitam, lalu ada huruf-huruf Jepangnya. Gue nggak ngerti bahasa Jepang, jadi gue nggak tahu
ini huruf apa. Eh, Lalu di sini ada manual booknya standar. Jadi helm ini kalau kita lihat sekilas aja dulu ya bentuknya. Ini lumayan ganteng. Dengan harga under 1 juta menurut gue ini ganteng. Batoknya juga nggak terlalu besar ya. Jadi ukurannya nggak terlalu gede gitu. Kalau dipakai nggak kayak bagol gitu. Lalu spoilernya tetap memanjang nih spoilernya, dan dia rada gendut gitu, rada tebel gitu spoilernya. Padahal di sini tipis, jadi kayak kopong tapi spoilernya tuh sampai bagian bawah sini. Lalu, nah di atasnya ternyata juga ada tulisan Jepang ya. Mungkin kalian yang lebih paham tentang bahasa Jepang mungkin lebih ngerti, tapi kalau gua nggak tahu, nggak ngerti artinya. Gue cuma suka desain-desain yang berbau Jepangan, tapi gua nggak bisa bahasa Jepang. Dan ini sertifikasi keamanannya tidak ada DOT, tidak ada SNI, ECE gitu ya. Jadi nggak ada DOT, nggak ada ECE atau SNEL apalagi. Ini cuma ada SNI aja. Jadi untuk menekan budget mungkin mereka NHK ini nggak ngurus ke DOT atau ECE gitu ya. Dan akhirnya logo branding NHK-nya dikit. Tulisan NHK-nya cuma di sisi kiri sama di sisi kanan ya, di bagian depan nih, di samping gitu, bukan bagian depan, sorry. Tapi di jidat tuh nggak ada. Di jidatnya bersih, nggak ada logo NHK, dan di belakangnya pun nggak ada logo NHK. Akhirnya NHK membuat sebuah helm yang bersih gitu. Nggak pakai branding yang gede-gede gitu kan. Oh, di sini ada keterangan beratnya. Berat helmnya doang itu 1370 plus minus 50 gram. With optional part itu jadi 1400 plus minus 50 gram. Gue nggak ngerti optional partnya itu maksudnya apa gitu. Apakah spoiler atau yang lain gitu. Ya oke lah. Ya kita anggap aja 1370 plus minus 50 gram. Ini termasuk ringan. Karena memang gue pegang gini aja ringan ya. Ya untuk helm budget di bawah 1 juta tentu bahannya termoplastik atau polikarbonat. Udah nggak mungkin dapat bahan yang aneh-aneh kayak fiberglass atau karbon gitu, udah pasti nggak mungkin gitu. Tapi gue seneng aja sih ngeliatnya, ini ganteng nih helm dan desainnya nggak norak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi luar ya, kita ngomongin ventilasi dulu. Seperti biasa ada di bagian chin di depan ini ya, ini ke atas itu untuk nutup. Dia ada 2 step. Jadi kalau ke atas banget, paling mentok atas itu dia nutup, lalu ke bawah 1 kali itu udah kebuka tapi kecil, lalu kalian bisa turunin lagi 1. Dan ini full, jadi agak lebih gede ventilasinya. Di sini ada filternya ya, gua nggak tahu kalian kelihatan apa enggak di bagian sini nih. Filternya itu kayak bahan sponge, kayak kalau kalian pernah lihat filter akuarium, itu kayak filter akuarium di dalam sini. Warna hitam yang kayak serabut gitu, yang acak-acakan gitu ya. Lalu dari ventilasi atas, kalau biasanya helm ada di kiri dan kanan bagian atas, NHK mengambil rute yang lebih simple, yang lebih sederhana, yaitu 1 di bagian tengah atas. Di bagian sini nih, untuk ventilasi atasnya. Nah, untuk buka tutupnya ini kalian cuman depan, belakang. Depan, belakang. Tapi ini agak keras. Jadi mungkin kalau lagi motoran, apalagi pakai sarung tangan, terus megang gitu kan, mungkin agak ribet. Nah, untuk exhaust-nya ini ada di bagian tengah, belakang. Biasanya kalau ada spoiler tuh, biasanya di dalam spoiler tuh ada exhaust lagi. Tapi ini tidak terlihat ada exhaust, jadi gue nggak bisa bilang ini ada apa enggak. Karena hampir nggak kelihatan ya, di bagian belakang sini nih, gue nggak ngeliat ada exhaust. Kalaupun mesti bongkar, ini PR banget nih, bongkar spoilernya. Ya udah, kita anggap aja dulu ada 1 ini di bagian belakang tengah. Untuk visornya sendiri ini udah flat visor, jadi udah oke banget nih. Untuk kali ini gue harus mengakui dari segi harga dan dari segi penampilan, kegantengannya, lalu harganya, patut gue acungi jempol untuk NHK kali ini. Karena biasanya gue nggak gitu suka helm-helm NHK, karena biasanya grafisnya itu menurut selera gue itu rada norak gitu warna-warnanya. Lalu logonya biasanya gede-gede banget NHK, lalu batok helmnya biasanya juga gede-gede. Tapi kalau yang ini oke, gue akui ini ganteng, apalagi mengingat harganya yang di bawah 1 juta. Oke.
sekarang kita beranjak ke bagian dalamnya ya. Nah, untuk sistem pengunciannya, ini NHK pakai mikrometrik. Di sini nih. Masih yang sistem selerekan untuk buka dan pasang ya. Lalu untuk bagian inner ya, dari bahan, ini perpaduan antara bahan-bahan budget dan bahan-bahan yang kelas menengah kalau menurut gua. Jadi ini perforated mesh gitu, yang biasa bolong-bolong. Biasanya kalian temuin ini banyak di helm budget yang bolong-bolong kayak gini nih. Tapi di bagian lainnya, dia pakai bahan yang, ya gue nggak bisa bilang halus banget, tapi juga nggak kasar banget ya. Gue nggak ngerti nama bahan karena gue bukan tukang kain, jadi kalian lihat sendiri aja. Nah, untuk cheek padnya ini busanya nggak terlalu tebal menurut gue, agak tipis. Tapi yang menarik perhatian gue tadi, gue lihat sekilas saja, ini crown pad nih. Crown pad di dalam sini ya, di bagian atas itu, di bagian atas kepala. Nah itu crown padnya agak tebel gitu, kayak roti gitu, gendut-gendut. Jadi kayaknya nyaman nih helm. Di sini aksennya merah ya, biar kesannya kayak emergency quick release. Lalu benang yang dipakai itu aksennya warna putih untuk benang di dalamnya. Untuk chin curtainnya hemat banget, kecil banget chin curtainnya. Kalau biasanya beberapa helm itu kan agak panjang ya. Ini chin curtainnya kecil, pendek. Rada nggak penting menurut gua ada chin curtain segini doang. Nose guardnya lumayan tinggi ya nih, kalian bisa lihat nih. Jadi dia sisi sampingnya itu rada pendek, tapi di tengah itu dia naik di bagian sini nih. Oke, sekarang mari gue coba dulu ya. Ini ukuran L, biasanya gue pakai L. Lingkar kepala gue itu 58,5. Oh nice. Oh wow. Wow. Oke. Oke, ini dari sisi depan, samping kiri, samping kanan. Oke, jadi helm ini ukuran L-nya ngepas di gua, agak longgar sedikit. Ya, agak longgar sedikit aja. Jadi kayaknya ini L yang 60 cm gitu kali. Karena biasanya L itu kan 59 sampai 60 cm. Tapi tetap ini lebih ngepas di kepala gue daripada KYT R2R. R2R tetap sampai sekarang masih helm ukuran L paling longgar yang pernah gue cobain, yang pernah gue review, yang pernah gue punya, yang pernah gue pakai. Ini hampir apa ya? Hampir menyamai KYT R2R longgarnya, tapi nggak terlalu longgar. Nggak separah R2R. Ya gue bukan bilang R2R jelek, cuman maksudnya R2R itu lebih gede ukurannya. Dan ini pakai kacamatanya gampang banget. Walaupun ini nggak ada tag glasses fit, tapi ini ternyata gampang banget tuh. Tapi emang chin curtain ini rada pendek ya, rada nggak penting menurut gua. Oke, kita lepas dulu, panas. Gerah coy. Nah, visornya ini belum ada dudukan buat tear off atau pin lock. Jadi ya kalian harus ganti visor. Gua nggak tahu NHK jual visor atau enggak, atau kalian mesti bikin dudukan sendiri. Ternyata ini gokil juga ya. Budget di bawah 1 juta nih. Ternyata ini ada visor lock-nya, men. Visor lock-nya simple banget. Kalian tinggal tutup visor kalian ke bawah, lalu tekan lagi ke bawah. Dah. Untuk bukanya ya tinggal dorong ke atas aja. Jadi dia ngikatnya di sini nih. Kuncian visor lock-nya itu di nose guard kalian, itu kayak ada yang lebih maju dikit gitu ya. Lalu di visor kalian tuh ada yang lebih mundur dikit gitu. Nah, itu nanti akan kesangkut di situ. Simple tapi works. Oke banget nih menurut gue nih NHK. Oke, beneran kali ini gue acungi jempol NHK. Yang biasanya gue selalu agak menghina NHK, tapi kali ini gue akui NHK keren ya helmnya. Lalu kita ke bagian dalamnya ya. Kita coba buka busa-busanya, bagian inner ya, apakah bisa dilepas. Oke, cheek pad, crown pad. Oke, ini bagian dalamnya. Kalian bisa lihat bagian foamnya, IPS foamnya. Standar, putih warnanya dengan lubang-lubang yang cukup banyak. Cukup rapi. Gue tidak melihat ini ya. Biasanya helm-helm budget tuh banyak sisa-sisa lem. Tapi ini bersih, nggak ada sisa-sisa lem yang
kemana-mana gitu ya, yang serabutan gitu. Oh, di sini juga sudah ada bolongan buat cut out apa namanya? Buat kalian yang biasa pakai itu intercom. Bisa kalian taruh intercom atau speaker di sini. Jadi udah ada cut outnya ya. Gua nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi di sini ada busa yang bisa kalian lepas. Ini bentuknya udah bulat. Oke, kurang lebih gue udah kasih lihat kalian. Seperti biasa nanti video berikutnya pasti gue update lagi. Tapi gue bawa jalan dulu ini helm kurang lebih seminggu ke depan. Review lebih detail lagi kelebihan dan kekurangan dari helm ini. Karena rada bullshit menurut gue kalau nge-review helm tapi cuman di dalam ruangan tuh nggak dibawa jalan, kayaknya kurang oke gitu. Jadi mesti gue bawa jalan dulu seminggu ke depan, nanti gue update lagi. Tapi untuk first impressionnya hari ini, gue acungi jempol NHK untuk kali ini helmnya. Ini under 1 juta dengan fitur yang lumayan lengkap menurut gue. Dapat slot intercom, walaupun gue bukan pemakai intercom, tapi gue tahu banyak di luar sana yang pakai intercom gitu ya. Kalian yang pakai intercom tuh banyak, karena gue sering lihat di jalan. Helm ini udah ada slot intercomnya, sudah flat visor, lalu ada visor lock. Jadi menurut gue canggih sini. Walaupun visornya sayangnya belum ada dudukan untuk tear off dan pin lock gitu biasanya ya. Tapi gue rasa untuk pemakaian sehari-hari, untuk pemakaian santai gitu ya, ini udah komplit banget sih. Kalau kalian nggak suka yang grafis atau budgetnya mungkin nggak nyampe ke seri-seri grafisnya yang 950.000 itu, ini kan juga tersedia yang versi polosnya gitu ya, warna-warna solidnya. Kalian ada solid yang cuma 700.000 kalau gue nggak salah, atau yang elite 750.000, antara dua itu ketukar mungkin, atau yang double visornya 800 ribuan. Jadi helm ini punya banyak pilihan, tapi menurut gue ini worth it banget sih. Gue nggak menyangka akan mengakui ini, karena gue biasanya sebel banget sama NHK, tapi menurut gue ini salah satu helm paling worth it di 2023 ini. Dengan harga di bawah 1 juta. Damn. Ini oke sih. Good job NHK. Gue akui lo kali ini. Oke, kurang lebih segitu aja video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, nge-like, komen video-video gue. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu videonya sekarang. Channel gue. Supaya kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Seperti biasa, kalian tinggal klik aja. Oke, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.